Saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-44. Saya percaya kalau saudara sudah sudah cukup lama jadi orang Kristen, saudara datang ke gereja ya tiap minggu, saudara mestinya sudah sering mendengar kisah ini. Kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan hari ini, saudara, saya ingin sekali lagi, saya pernah sampaikan firman Tuhan, saya pernah khotbahkan ayat firman Tuhan ini, ya, passage ini yang indah sekali. Tapi hari ini saya ingin sekali lagi bersama dengan saudara untuk melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dan kita bisa terima dari firman Tuhan ini. Saudara, khusus untuk hari ini, saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh percakapannya, conversation antara Tuhan Yesus dengan Marta. Dan di situ kita bisa melihat suatu hal yang indah sekali, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, kita baca dulu, saudara, beberapa ayat, saudara, yang kita nggak bisa baca semua, saudaraku 1 sampai 44 ini, ya. Tapi saya ingin kita perhatikan beberapa ayat di mana terjadi satu conversation yang indah sekali, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik membawa kita bertumbuh di dalam iman kita. Nah, karena itu, saudara, hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara belajar tentang satu hal, yaitu learn to believe. Learn to believe. Saya percaya kalau saudara ada di tempat ini hari ini, kebanyakan dari saudara adalah orang-orang percaya, ya. Tapi untuk meyakinkan, ada baiknya saya tanya dulu, berapa banyak saudara di sini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah pribadi saudara? Oke, semua angkat tangan. Saudara, kalau saudara sudah percaya, kenapa kita masih harus belajar untuk percaya? Saudara, sebab kehendak Tuhan untuk kita semua adalah kita ini bertumbuh di dalam iman kita. Iman kita ini, saudara, harus menjadi iman yang lebih dalam, lebih kuat. Dan untuk punya iman yang lebih dalam dan lebih kuat, itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Nah, saya ingin mulai, saudaraku, dengan beberapa perenungan hari ini, saudara, untuk kita semua. Kita semua orang percaya, ya, we all believers. Tapi kita mesti tahu all believers need to learn to believe. Kita perlu bertumbuh di dalam iman kita, dan pertumbuhan iman kita itu adalah proses yang terjadi, proses belajar yang terjadi seumur hidup. Kita terus sepanjang hidup kita, we need to learn to grow in faith. Nah, saudara, kalau saya sampaikan kepada saudara, we need to learn, kita mesti tahu, saudaraku, why we need to learn, kenapa kita ini perlu belajar. Saudara, sesuatu yang perlu dipelajari adalah sesuatu yang tidak terjadi secara otomatis. Oke? Saudara tidak dilahirkan tiba-tiba bisa nyetir sendiri. Saudara tidak dilahirkan, saudara tiba-tiba bisa main piano sendiri. Ya, saudaraku, ada orang-orang tertentu yang sangat jenius, yang punya bakat yang sangat luar biasa. Tapi itu pun mereka belajar. Cuman cara belajarnya lain sama kita. Ya, saudara, kenapa kita semua mesti ke sekolah? Sebab saudara tidak otomatis kita bisa tahu 2 tambah 2 itu 4. Demikian juga, saudaraku, dengan iman kita. Saudara, iman itu bertumbuh tidak otomatis. Tidak, saudaraku, hanya diam-diam lalu iman itu bisa bertumbuh sendiri. Iman itu harus bertumbuh karena kita mau belajar untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Nah, saudara, jadi saudara, to believe is something that we need to learn. It doesn't happen automatically. Sesuatu yang kita mesti mau belajar. Nah, saudara, saya yakin saudara semua pernah belajar. Saya yakin saudara semua sekolah dan saudara belajar. Dan di dalam proses belajar itu kita selalu mengalami namanya kesulitan. Kita selalu mengalami namanya kesukaran. Aduh, ya, kadang-kadang tidak bisa satu kali, saudara, ya.
Nah, karena itu kadang-kadang saudara ya, kita fail. Kadang-kadang kita harus fail di dalam pelajaran kita. Lalu kalau fail biasanya disuruh apa? Mengulang. Saudaraku, harus belajar lagi. Saudara ya, fail itu bukan, kita jangan lihat fail itu sebagai hukuman. Tetapi fail itu menunjukkan kepada kita masih harus belajar satu kali lagi sampai kita mengerti sungguh-sungguh apa yang kita pelajari. Demikian juga saudaraku dengan iman kita. Kita mesti tahu iman itu bertumbuh karena kita belajar. Dan di dalam proses belajar itu kadang-kadang kita gagal. Tetapi saudara-saudara, kegagalan tidak boleh menghentikan kita. Kegagalan harus memberitahu kepada kita, oh ya, saya perlu belajar satu kali lagi. Saya perlu belajar lagi. Dan saudara-saudara, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah terhadap kegagalan. Dan ini yang saya ingin kita semua tahu. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan, itu bukan karena kita nggak pernah gagal, tapi karena kita tidak pernah menyerah dengan kegagalan kita. Ya, nah, saudara, kalau kita belajar dari kisah dari Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini, maka selalu kita tuh fokus pada akhirnya. Ya, dan kita selalu lihat, oh ya puji Tuhan, oh hasilnya enak, Lazarus bangkit kembali, saudaraku. Lalu pasal 12 mereka bikin pesta, saudara-saudara. The result always looks great. Dan kita selalu, saudara-saudara, fokus kita itu kepada end result. Tetapi tahukah saudara, bahwa berkat yang terbesar itu bukan waktu end result terjadi, tetapi waktu proses itu terjadi. Karena lewat proses itulah saudara dan saya diubahkan. Proses itu yang mengubah kita. Result itu membuat kita senang. Result itu membuat kita, hati kita saudaraku rasanya terangkat. We rejoice in the result, but we are changed in the process. Dan saudara, proses itu yang sering saudara membuat kita tuh rasa, aduh kok berat ya, aduh kok sukar ya. Oke, nah sekarang kita lihat saudara ya, di dalam Injil Yohanes ini. Saya akan baca saudara beberapa ayat. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria lah perempuan pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit. Saudara, waktu Marta dan Maria melihat Lazarus sakit, tidak dijelaskan sakit apa, tapi saya yakin saudara saya bisa menduga dengan mudah, ini bukan sekedar masuk angin. Ya, ini bukan sekedar diare, ini bukan sekedar saudara-saudaraku keseleo. Ini pasti sangat sakit yang berat sekali. Mungkin demam panas yang sudah tinggi, saudaraku ya. Saya nggak tahu deh ya. Saudara bisa bayangkan, jadi saudara pasti pernah melihat orang yang sakit parah seperti itu. Dan keadaannya tambah buruk. Lalu saudara mereka mengirim utusan, temannya diminta untuk cari Tuhan, saudara, dan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang yang kau kasih sedang sakit. Lazarus yang kau kasih sedang sakit. Saudara-saudara, itu saudaraku yang dimiliki oleh Maria dan Marta. Saudara-saudara, satu hal yang indah. Kita perhatikan ya, satu hal yang indah. Maria dan Marta datang kepada Yesus. Mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Pesannya singkat saja. Cuma berkata begini, Tuhan, orang yang kau kasih sedang sakit. Saudaraku, ada dua hal yang kita bisa belajar di situ. Yang pertama, Marta dan Maria tahu dengan pasti Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mencintai mereka. Dan yang kedua, mereka percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit itu. Nah, saudara-saudara, karena itu mereka nggak minta Tuhan Yesus lakukan apa-apa. Mereka nggak kasih tahu Tuhan, mereka nggak kasih instruction. Ya, saudara-saudara, sama seperti yang kita ingat, saudaraku, waktu Maria, ibu Tuhan Yesus, datang ke satu pesta, saudaraku, di Kana. Tuhan Yesus juga diundang di situ. Lalu, saudara-saudara, air anggurnya habis. Ya, Maria, ibu Yesus ini, saudaraku, cuma datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka kehabisan air anggur. That's it. Ya. Dia nggak kasih tahu Tuhan Yesus harus begini begitu. Dia sangat percaya Tuhan Yesus sanggup
dan tahu cara yang terbaik untuk handle setiap persoalan itu. Demikian juga Maria dan Marta, saudara-saudara, mereka tahu dengan pasti Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Satu perenungan untuk kita semua. Sudahkah kita punya iman seperti ini? Sudahkah saudaraku kita yakin sungguh Tuhan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia memperhatikan kehidupan kita dan Dia sanggup menolong di dalam persoalan kita. Sehingga saudara-saudara, mereka kirim utusan kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab lewat penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus berkata, hei, ini masalah besar, ini masalah serius. Tetapi aku melihat sesuatu di dalam ini semua. Dia berkata, lewat ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara-saudara, saya ingat saudara-saudara di pasal 9, jadi 2 pasal sebelum ini. Tuhan Yesus jalan-jalan dengan muridnya lalu ketemu dengan satu orang yang buta sejak lahir. Lalu muridnya mulai tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa yang salah? Orang ini atau orang tuanya? Saudara-saudara, murid-muridnya enggak bilang, Tuhan kasihan, sembuhkan orang buta ini, enggak. Tuhan siapa yang salah? Dibuat bahan diskusi, saudaraku, ya, instead of mencari penyelesaian. Nah, banyak dari kita seperti itu kan. Saudara-saudara, lihat persoalan, saudaraku, lihat gara-gara siapa ini? Kamu, dia, gitu, atau kucing yang di atas genteng itu. Ya, siapa yang salah ini? Oke. Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan pikir itu, tetapi lihat satu hal. Di dalam segala sesuatu yang kau hadapi, di dalam keadaan yang paling buruk yang kau rasa kau sedang alami, pekerjaan Allah akan dinyatakan. Itu pikiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam segala hal yang kelihatannya buruk, saudara-saudara, ya, dari segala hal yang kelihatan buruk, Tuhan selalu pakai itu sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini saudara mengalami seperti Marta dan Maria, kalau hari ini saudara mengalami seperti orang-orang yang lumpuh itu, saudara mesti ingat satu hal. Saudara mesti berpikir sebagaimana Tuhan Yesus berpikir. Dan saudara-saudara kita mesti punya iman bahwa lewat keadaanku ini, lewat persoalanku ini, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku akan melihat kebesaran Tuhan. Aku akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudara, lalu dia berkata, penyakit ini akan membawa kemuliaan Allah. Ya, ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, dan setelah itu saudara-saudara, dia berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-14. Kita lihat sekarang ayat ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15 perhatikan. Ini saudaraku kata kunci yang saya ingin kita renungkan sama-sama ini. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Bahasa Inggrisnya, aku senang aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu apa? Pada waktu Lazarus mati. Pada waktu penyakitnya tidak tertolong. Tuhan berkata, aku senang aku enggak ada di situ waktu itu. Saudara-saudara, pada waktu Lazarus sedang parah-parahnya sakit dan mau mati, siapa yang paling diharapkan ada di situ? Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain diharapkan. Saudaraku ya, family yang lain semua enggak ada gunanya. Ya senang saudaraku untuk menghibur, tapi yang paling diharapkan ada pada waktu itu. The person who was expected to be there was Jesus. Dan Tuhan tidak ada pada waktu itu. Jesus who was expected was not there. He was the one who was mostly expected that he was not there. Dan dia berkata, I am glad I was not there. Saudara-saudara, kalau saudara merenungkan ini sungguh-sungguh, saudara tidak mudah untuk kita bisa menerima keadaan ini. Kita selalu nyanyi lagu, ya. Dia selalu ada. Ya, he is always there. Dia selalu ada, siap mendengar doaku. Kali ini kok tidak? Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak berkata gini, aduh sorry, I'm so sorry.
I could not be there. Loh, kalau kata gitu kan mestinya kita lebih, oh ya, at least Tuhan ini pengertian ya. At least Tuhan ini, paling tidak Tuhan ini ngerti. Ternyata saudara-saudara, Tuhan berkata, aku senang, aku tidak ada di situ pada waktu aku sangat dibutuhkan. Well, saudara, saya ingin kita mulai melihat isi pikiran dan hati Tuhan. Dan saudara-saudara, to believe in God, to trust in Him, is not to make Him do what we want. Percaya kepada Tuhan, itu artinya bukan meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tetapi membiarkan Tuhan melakukan kehendaknya dan kita percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saudara, saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Ada waktu-waktu di mana kita berdoa dan rasanya Tuhan tidak hadir. There will be times when we pray and we feel that God does not hear. Dan pada waktu itu kita mesti tahu Tuhan sedang membawa sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Apa itu? Mari kita baca sekali ayat 15. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu demi kamu, supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Tuhan berkata, aku tidak jawab doamu, aku tidak hadir seperti yang kau mau, supaya kamu belajar percaya. Saya lihat saudaraku beberapa Alkitab, terjemahan Alkitab bahasa Inggris, Alkitab terjemahan yang standar saudaraku ya, seperti New King James, NIV, semua berkata so that you may believe. Tapi saya senang dengan kali ini saudaraku, saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia. Karena terjemahan bahasa Indonesia berkata, so that you may learn to believe. Engkau dapat belajar untuk percaya. Jadi Tuhan berkata begini, dengan kata lain Tuhan berkata begini, kalau aku datang pada waktu itu, engkau tidak akan belajar. You will learn nothing. Tapi sekarang keadaan seperti ini, you will learn something. Dan Tuhan ingin kita semua belajar supaya kita bertumbuh di dalam iman kita. Lalu saya lihat saudaraku, semua terjemahan Alkitab saya punya. Akhirnya saya ketemu satu lagi yang indah, yaitu di dalam terjemahan The Message. Saya agak kurang suka terjemahan The Message karena terlalu kontemporer saudaraku, dan artinya itu kayaknya dibuat so cool gitu ya. Bahasanya itu bahasa yang sangat ini sekali ya, bahasa gaul sekali gitu. Tapi kali ini saya suka. Dan karena saya melihat sesuatu yang indah di situ. The Message berkata begini, perkataan Tuhan Yesus terjemahkan dalam Alkitab versi The Message berkata, you are about to be given new grounds for believing. Engkau ini akan dikasih tempat baru untuk belajar percaya. New grounds for believing. Saudara-saudara, ini yang saya ingin ajak saudara renungkan pagi hari ini. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang ikut di dalam rencana Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang mengadakan perubahan. Our God is God who brings changes. Dan perubahan di dalam hidup kita, salah satu yang paling utama adalah perubahan di dalam iman kita. Dan untuk iman kita bisa bertumbuh, untuk iman kita bisa berubah, kita mesti lewat satu proses, yaitu kita belajar. Dan untuk belajar itu kita perlu ground, kita perlu kelas untuk kita belajar itu. Kita perlu tempat di mana kita belajar. Ya. Saudara mau belajar musik, ya. Saudara belajar musik. Oh, saya ingin main musik, ya. Saudara dikasih buku, not balok semua, saudaraku,
Saudara baca, oh ya ini C, ini D, ini A, ini B, ini G gitu ya. Saudara 10 tahun, saudara baca buku itu, saudara tidak akan bisa main musik. Saudara perlu alat musik itu sendiri untuk saudara bisa praktek. Kita perlu grounds for exercising our faith. Nah karena itu saudara-saudara, a new level of faith requires new ground. And to learn means to move from the current level. Jadi saudara-saudara kita akan dibawa Tuhan keluar dari apa yang kita itu, dari ground yang kita sekarang. Ya, karena itu saudara-saudara di sekolah, biasanya waktu saudara naik kelas, ruangannya juga ganti. Untuk memberi kesan kepada kita, bahwa sekarang kita mau belajar satu yang baru. Enggak sama dengan yang dulu. Ya, dulu kita bilang gampang, 100 nilainya. Oke, sekarang masuk yang baru, semuanya berubah. Dan kita tidak lagi ada di dalam comfort zone kita. Lalu kita mulai ngelihat apa ini. Ya, waktu kita mulai baca, saudaraku, dari buku kelas 5 naik ke kelas 6, kita baca buku kelas 6, kita berkata, apa ini, what is this, saya enggak ngerti. Waktu kita baca buku kelas 5, kita bacanya cepat, tahu. Begitu baca buku kelas 6, what is this? Itu namanya new grounds for believing. Dan saudara-saudara, apa grounds, apa tempat di mana kita bisa belajar? Tempat di mana kita bisa belajar, kebanyakan itu namanya satu, yaitu problem. Problem adalah tempat di mana kita belajar percaya. Kenapa? Karena problems itu men-challenge, menantang level kita yang sekarang. Saudara, anak lulusan SD, ya, kalau saudara mau saudara boleh daftar itu, ya, program acara Are You Smarter Than the Fifth Grade itu, ya. Oke, saudara. Ya. Tapi ini yang saya ingin kita ngerti. Setiap kita akan rasa comfortable di area di mana kita itu sudah masuk di level itu. Kita tidak akan rasa ragu-ragu. Kita tuh rasa mantap sekali berdiri di situ. Dan Tuhan mau kita tidak di situ terus. Tuhan mau kita masuk ke level yang lebih tinggi. Untuk kita masuk ke level tinggi, maka Tuhan akan bawa kita masuk dalam persoalan yang kita tidak bisa hadapi dengan level pikiran kita yang sekarang. Saudara-saudara, ulangan atau tes kelas 6 tidak bisa, saudaraku, diberikan kepada anak yang baru kelas 5. Mereka semua akan fail. We talk in general sense, okay? We talk in general sense. Kita bicara pada umumnya. Anak kelas 6 harus belajar dulu pelajaran kelas 6. Baru setelah itu dia bisa masuk di dalam ujian kelas 6. Karena itu saudara-saudara, ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Marta, Maria, dan Lazarus, juga dalam kehidupan murid-murid. Yaitu dia membawa mereka masuk di dalam satu persoalan yang level iman mereka yang sekarang nggak bisa menghadapi, cannot cope with that bahasa Inggrisnya. Ya, nah sekarang kita lihat. Tuhan Yesus berkata supaya kamu belajar percaya. Kemudian Tuhan Yesus datang ke kampung Betania itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi sudah 4 hari dikubur. Saudara-saudara, kenapa 4 hari? Ada satu catatan sedikit di dalam custom and manner. Saudara-saudara, kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu berkata begini. Kalau orang itu mati, rohnya akan keluar dari tubuhnya. Ya, saudara ya, sudah gampang kan ngerti itu ya. Rohnya akan keluar dari tubuhnya. Tapi rohnya itu enggak langsung pergi ke alam baka. Rohnya itu masih melayang-layang di daerah di mana orang tubuh atau jenazah orang mati itu dikubur. Selama berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena mereka berharap-harap siapa tahu bisa balik ke situ lalu bisa hidup lagi. Itu 3 hari rohnya jadi happy ghost katanya. Ya,
Saudaraku, gentayangan, melayang-layang gitu ya, 3 hari lamanya. Tapi saudara-saudara, setelah lewat 3 hari, saudara-saudara, maka badan dari orang itu, badan dari jenazah yang orang yang meninggal itu kan mulai rusak. Ya, saudaraku ya, mulai rusak, mulai membusuk, saudaraku ya. Pokoknya sudah mulai rusak lah, sudah mulai deteriorating, sudah mulai meretelin semua, saudaraku. Nah, pada waktu itu rohnya itu mau kembali, mau lihat. Ini kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Mau lihat, dia sudah tidak kenal lagi. Apa benar ini ya? Ya kayak cantiknya bagaimanapun, saudaraku, kalau sudah 3 hari, saudaraku, sudah doesn't look good, looks horrible. Ya, nah, setelah 3 hari dia lihat, tuh mana ya, nggak ketemu, saudaraku, dia pergi. Jadi setelah 3 hari, orang percaya tidak ada kemungkinan orang itu bisa bangkit lagi. Itu kepercayaan mereka. Nah, saudara, kalau benar itu kepercayaan, berarti Tuhan Yesus sengaja tunda sampai 4 hari untuk menunjukkan there is no human explanation kalau Lazarus nanti bangkit. There is no human explanation. There is only one explanation. Only God did it. Dan kadang-kadang, saudara, Tuhan itu biarkan persoalan kita, biarkan problem yang kita hadapi, biarkan pergumulan kita hadapi, masuk ke satu titik di mana kita akhirnya sungguh-sungguh tahu, saya tidak bisa minta tolong pada siapapun, dan tidak mungkin ada yang bisa merubah keadaan ini. Kecuali kalau Tuhan mau bekerja. Saudara-saudara, ada waktu-waktu di mana Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita yang seperti itu. Nah, setelah itu, saudara-saudara, mari kita lihat. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara-saudara, ini kalimat yang penuh arti. Ini kalimat yang penuh arti. Kalimat ini berisi 2 hal. 1, ini berisi statement of faith dari Marta. Ini, saudaraku, adalah level iman Marta. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku tahu pasti, Tuhan, kalau engkau ada di sini waktu saudaraku belum mati, aku tahu dengan pasti tidak ada satu penyakit pun yang engkau tidak bisa sembuhkan. No sickness you cannot heal. I know it for sure. Saudaraku, itu yang pertama. Saudara-saudara, sebelum kita kecewa dengan kalimat dari Marta ini, ya, sebelum kita mulai berkata, Marta kok ngomong gini ya? Sebelum kita sampai situ, kita masih tahu lebih dulu. Level iman Marta adalah level yang sungguh-sungguh kuat. Dia berkata, penyakit apapun, Tuhanku Yesus sanggup menyembuhkan. Sebelum kita kecewa, sebelum kita berkata, Marta kok ngomong gitu, tanya dulu dalam diri kita. Kita punya enggak iman seperti itu? Dia begitu yakin, Tuhan, kalau engkau ada di sini 4 hari lalu, hari ini aku enggak nangis. At the same time, kalimat itu juga berarti unbelief. That is the statement of belief. At the same time, it is the statement of unbelief. Dia berkata, Tuhan, kalau saudaraku masih hidup dan kau ada di sini, dia tidak akan mati. Tapi sekarang dia sudah mati. Tuhan bisa apa? Saudara, kita semua ini punya namanya level atau frame. Sudah tahu ya frame ya? Frame itu apa? Kerangka iman. Kita semua punya itu. Dan ini yang saya ingin bagikan pada saudara. Seringkali
kerangka iman kita itu membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kerangka iman kita itu membatasi kemampuan dari apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita percaya di dalam frame iman kita. Dan yang saya ingin kita semua bersukacita adalah Tuhan ingin perbesar frame itu lebih dan lebih lagi. God will expand that frame larger and larger. Karena semakin besar frame itu, semakin nyata kita melihat Tuhan itu besar. Kalau saudara punya frame yang ukuran 4R, maka Tuhan ingin besarkan jadi A4. Kalau saudara-saudara sudah punya A4, Tuhan ingin besarkan jadi A3, A2 dan seterusnya. Sampai kita lihat sungguh-sungguh Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti tahu, waktu kita saudara-saudara, waktu Tuhan ingin bawa itu, maka Tuhan akan taruh kita di satu situasi di mana frame iman kita itu tidak bisa ngelihat. Dan akibatnya apa? Akibatnya waktu Tuhan bekerja di luar frame iman kita, maka kita tuh rasa disappointed. Karena Tuhan ini biasanya enggak begini. Biasanya kalau aku sakit, Tuhan tuh langsung sembuhkan. Itu sesuatu yang sudah kita alami berkali-kali dan kita enggak punya keraguan sedikit pun. Dan kita senang, kita bersyukur kalau kita berkata, Yehovah Rafa, God my healer, kita berkata dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, sungguh dia Allah yang menyembuhkan. Tapi waktu kesembuhan itu enggak terjadi. Maka kita mulai tanya, Tuhan masih mencintai saya enggak? Tuhan masih memperhatikan saya enggak? Saudara-saudara, Marta percaya, tapi Marta juga tidak percaya. Dia percaya Yesus itu menyembuhkan, tapi dia tidak bisa percaya Yesus itu sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang berikutnya Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Di dalam ayat yang ke-23 Tuhan Yesus berkata, tuh saudaramu akan bangkit. Kata Marta lalu berkata apa? Ya, aku tahu Tuhan. Aku tahu. Dia akan bangkit pada akhir zaman. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Marta enggak percaya. Marta enggak bisa percaya. Kenapa? Itu di luar level imannya. Karena itu, saudara-saudara, dia coba recall semua teologianya. Apa yang saya belajar ya selama ini ya? Khotbah-khotbah apa yang saya sudah pernah dengar ya? Dia coba pelajari semua dan akhirnya dia sampai kesimpulan, oh, yang Tuhan Yesus maksudkan Lazarus bangkit itu nanti pada akhir zaman. Dia tidak bisa lihat Lazarus bangkit sekarang. Dia bisa lihat nanti akhir zaman. Orang-orang mati akan bangkit semua. Tapi sekarang, no. Saudaraku, dia tidak bisa terima itu dengan frame yang dia punya. Dia tidak bisa lihat di luar itu. Karena itu, kalau saudara baca ya kalimatnya ini, dia berkata gini, ya Tuhan, I know that. Thanks for that. Thanks for the comfort. Saudaraku kan bangkit. Ya Tuhan, aku tahu nanti akhir zaman. Terima kasih itu atas penghiburan. Terima kasih. Saudara sering enggak? Saudara dalam persoalan, teman saudara datang berkata, jangan takut, percaya kepada Tuhan ya. Thanks for that. Thank you. I know that. Mari berdoa, percaya kepada Tuhan. Ya, aku tahulah, doa itu penting, aku tahulah. Saudara pernah rasain itu? Why? Kenapa? Karena frame iman kita tidak bisa mengerti sungguh-sungguh apa artinya percaya, apa artinya berdoa. Apa tadi? Ya. Nah, karena itu begini saudara. Waktu Tuhan bawa kita
masuk di dalam satu level yang lebih tinggi, itu kita mulai dengan persoalan. Yaitu begini, kadang-kadang kita tuh merasa firman Tuhan itu cuman penghiburan, tapi nggak menolong. Saya hari ini hanya ingin ajak kita renungkan sungguh-sungguh, refleksi dari dalam kehidupan kita. Sudah pernah enggak rasain ini? Oh ya, bagus. Percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah kita. Oh ya, ya. Ya. Ya nyanyi terus deh, nyanyi terus. Karena itu saudaraku, ya diajak nyanyi ya. Ku berdiri dengan iman. Wah, pemimpin pujiannya saudaraku ya, sampai ya keringat bercucuran. Yang di situ cuman gini aja. Ya aku tahu Alkitab memang bilang begitu. Kita punya knowledge, tapi kita tidak bisa mengakui bahwa itu benar. It's just a comfort, but not helpful. Ini proses belajar. Saya sampaikan ini kepada saudara, supaya saudara ngerti. Kalau nanti saudara mengalami seperti ini, saudara tidak berhenti dan menyerah. Tapi saudara tahu, Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan itu rasanya too good to be true. Seperti kayaknya, nothing compared to the promise that I have in you. Well, that sounds good to be true. Saudara mesti tahu. You are learning, kita sedang belajar. Satu kali, tidak ada firman Tuhan itu yang too good to be true. Because all God's words are true. Tapi sebelum kita bisa melihat itu, kita akan merasa, thanks for that, leave me alone. Dan saudara-saudara, ini yang saya ingin kita lihat sama-sama. Setiap kali kita itu mau dibawa ke level iman yang lebih tinggi, maka level sebelumnya itu akan kelihatan seperti tidak percaya. Kita tuh rasanya orang tidak percaya, makanya kita ini we are believer already, but we will act like unbeliever. Kenapa? Karena Tuhan akan bawa kita ke level di mana iman kita yang sekarang itu belum bisa terima. Dan waktu level iman kita belum bisa terima, kita akan lakukan yang tidak terlalu berbeda dengan orang yang gak percaya. The old level will look like unbelief. Waktu Marta diberitahu oleh Tuhan, saudaramu akan bangkit. Dia berkata, Tuhan, aku tahu akhir zaman nanti sudah bangkit. Tapi sekarang, it's all too late. Terus saudara, setiap kali kita itu mau dibawa Tuhan naik, kita mesti mengalami unbelieving. Itu sebabnya, saudara masih ingat tidak ada satu bapak yang anaknya kerasukan roh jahat. Lalu murid-muridnya sudah coba, saudaraku ya, usir dengan segala macam gaya. Karismatik, otomatik, semua saudaraku coba. Pakai bahasa roh, saudaraku ya, pakai ayat dibacain semua, saudaraku ya, enggak mau keluar rohnya. Lalu Tuhan Yesus datang. Lalu bapaknya ini berkata, tolong anakku. Kalau engkau bisa lakukan sesuatu, tolong. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Lalu bapak itu berteriak sambil nangis. Tuhan, aku percaya. Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Nah, ingat ayat itu? Markus 9:24. Apa artinya ayat itu? Saudara-saudara, kita semua pasti akan mengalami itu. Aku ini percaya, tapi aku juga tidak percaya. Dan Tuhan mau bawa kita melewati itu dan menunjukkan Dia Allah yang bisa dipercayai. Tapi prosesnya tidak semudah itu. Prosesnya melewati sepertinya kita ini nggak bisa percaya. Terus saudara, karena itu kita mesti berani keluar dari level iman kita yang sekarang. Supaya kita bisa masuk level yang lebih tinggi.
Saya cuma mau kasih note saja, ya, kasih note saja. Waktu saya renungkan ini tiba-tiba saya ingat firman Tuhan. Terakhir saudaraku, sebelum saya tutup, maksudnya sebelum saya print, ya, ini catatan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya ingat ayat yang sudah lama yang saya tidak pernah khotbahkan sampai hari ini. Ayat itu ada di Ibrani 6 ayat 1 yang berkata begini. Karena itu marilah kita tinggalkan asas-asas yang pertama dari pokok pengajaran iman kita. Saya saudaraku tidak pernah khotbahkan hal itu karena saya merasa tidak confident. Apa maksudnya kita tinggalkan? Saudaraku, apa yang ditinggalkan? Pengampunan dosa, baptisan, penumpangan tangan. Itu suruh ninggalkan, kata surat Ibrani. Duh, ini kan namanya murtad. Ini kan namanya sesat. Dasar pengajaran kok suruh tinggalkan ya apa? Tapi saudara-saudara, saya ngerti. Tuhan tidak pernah nyuruh kita meninggalkan. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk tidak tinggal di situ terus. Tuhan tidak suruh kita live out, tapi Tuhan suruh kita embark, kita naik lebih lagi. There is more than just that. Itu yang Tuhan maksudkan. Dan kadang-kadang kita terlalu merasa puas karena kita sudah tahu tentang hal-hal itu. Lalu kita berkata, it's enough, it's good enough to be Christian to know all these things. Dan Tuhan berkata, no, I have more for you. Ayo sekarang naik. Dan waktu naik itu saudara-saudara, kita rasa tiba-tiba kita nggak punya pegangan. Karena semua teologi yang kita punya, semua firman yang kita yakini dalam hidup kita, gak ada yang cocok dengan situasi yang kita hadapi. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Marta, percaya, aku ini kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, dia berkata, aku ini kebangkitan dan hidup. Kenapa aku berkata saudaramu akan bangkit? Karena aku ini kebangkitan dan hidup. Setiap level persoalan kita hadapi, Tuhan bawa kita untuk mengenal level kemuliaan yang baru. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Marta, Lazarus akan bangkit sebab aku ini kebangkitan dan hidup. Saya yakin sekarang logik kita bisa ngerti. Kalau saudara-saudara, Tuhan Yesus lagi datang ke Betania. Ngomong-ngomong sama Marta, Maria, Lazarus. Minum kopi, makan cookies. Lalu dia ngomong sama mereka bertiga, aku ingin beritahu satu hal kepadamu. Akulah kebangkitan dan hidup. Saya mau tanya, Marta, Maria, Lazarus bisa bilang amin enggak? Bisa? Ya bisa aja, kenapa? Bilang amin gak bayar? No cost. Demikian juga saudaraku, kita semua, saudaraku, Yesus itu ajaib. Amin, gampang. Nggak bayar, paling ya keluar berapa kalori lah untuk ngomong amin itu. That's all. Tapi kalimat itu tidak ada meaning buat kita. Tapi waktu kematian itu terjadi, kalimat itu jadi meaningful. Aku ini kebangkitan dan hidup. Orang yang sudah mati pun akan bangkit kalau dia percaya kepada aku sebab akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu tidak bisa jelas kalau dia itu dinyatakan bukan di ground yang sesuai. Karena itu kalau saudara lihat ya, ada beberapa kali Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, akulah. 3 kali diantaranya, dia berkata akulah, dia menyatakan dirinya, itu di tengah-tengah persoalan. Yang pertama di Yohanes pasal 6. Waktu orang banyak kelaparan dan Tuhan Yesus bikin mujizat, saudara masih ingat ya? 5 roti 2 ikan saudaraku dilipat gandakan. Lalu Tuhan Yesus mengajar apa? Aku roti hidup. Waktu mereka mengalami kelaparan, Tuhan tunjukkan yang kau butuhkan adalah aku.
Kemudian saudara-saudara, di Yohanes pasal 9, waktu ketemu dengan orang buta itu, Tuhan berkata, akulah terang. Selama aku berjalan dalam dunia ini, akulah terang dunia. Dan yang ketiga di peristiwa ini, waktu ada kematian, Tuhan berkata, sekarang kamu bisa lihat sesuatu yang kamu tidak pernah tahu sebelumnya. You will not know me unless you have something like this. Saudara-saudara, berapa banyak firman yang kalau saya dengar? Ratusan, mungkin ribuan. Berapa yang hidup dalam diri kita? Saya beritahu, tidak banyak. Setuju? Tidak banyak. Kenapa? Oh, karena kita tidak pernah dengar, karena kita tidak pernah catat. Oh bukan. Saudara, nyatat itu penting, dengar firman Tuhan itu penting, dengar lagi itu penting. Tapi saya beritahu, yang membuat firman Tuhan hidup hanya satu. Waktu kita mengalami kebenaran dari firman dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, new level of problem membuka tempat Allah menyatakan kemuliaannya. Nah, sekarang kita lihat apa reaksi Marta di dalam ayat 27. Waktu Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Marta berkata, Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, ini statement of faith yang sangat kuat. Tapi saya beritahu kepada saudara, setiap kali saya ngajar di SOM, saya itu kok enggak tahu seringkali kebagian ngajar tentang faith. Dan saudara-saudara, di FCF 1 ya, di Foundation Christian Faith yang kelas yang pertama. Saya itu paling bodoh satu kelas, karena semua bertahun-tahun sudah banyak murid naik situ, saya tetap tinggal di situ terus. Sudah berapa 10 tahun ini. Oke. Nah, terus saya selalu ingatkan dan saya ingin share ini kepada saudara. Faith itu ada 3. Satu itu namanya knowledge. Saudara mesti tahu dulu. Aku percaya apa? Ya pokoknya aku percaya, itu bukan faith. Itu fantasi. Itu namanya asbun ya, asal bunyi. Oke? Atau asma, asal mangat. Oke. Tapi yang kedua, faith itu bukan hanya knowledge. Faith itu harus ada acknowledgement. Acknowledgement artinya saudara mengakui, ya itu benar. Ya. Jadi saudara kalau saudara berkata, saudara Tuhan itu baik, ya saya tahu Tuhan itu baik. Itu faith, itu saudaraku knowledge yang di luar kehidupan kita. Oke? Tapi acknowledgement itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Oh ya, Tuhan Engkau baik. Saudara percaya Tuhan kita itu Tuhan yang besar? Nah ini knowledge-nya aja masih. Kalau ini bukan knowledge, ini bukan soal ini attitude. Oke? Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang besar? Nah, saudara ada knowledge. Yang kedua, saudara punya acknowledgement enggak? Dari mana lihatnya? Cara saudara muji Tuhan. Ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti lebih dahsyat dari sana Allah. Sebab Tuhan maha besar. Nah, ini knowledge yang tidak menjadi acknowledgement. Nah, tapi saudara-saudara, acknowledgement itu bukan faith yang sempurna. Faith yang sempurna itu baru ada yang ketiga. Itu namanya action. Faith itu bukan hanya tahu, bukan hanya mengakui, mengekspresikan pengetahuan itu, tapi melakukan. Marta punya knowledge. Marta punya acknowledgement, dia nyatakan sungguh kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, dia punya action enggak? Dan actionnya itu saudaraku dilihat di dalam ayat yang ke-39. Iman Marta tadi berkata, Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Sekarang Tuhan Yesus berkata, oke, kamu percaya aku Mesias? Good. Engkau percaya perkataanku tadi, aku kebangkitan dan hidup? Good. Sekarang, gulingkan batu itu. Buka kubur itu.
Now, ini tidak beda dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di siang hari bolong di tengah danau Galilea. Lemparkan jalamu. Podo, sama. Dan sudah tahu? Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Tuhan berkata, gulingkan batu itu, open the tomb. Apa jawab Marta langsung? Tuhan, lihat, dia sudah bau, sudah 4 hari, hopeless. Saudara-saudara, tantangan terbesar dari learning in the faith, itu bukan learning to get knowledge. Itu bukan to have knowledge and to make acknowledgement. The biggest problem is to put knowledge and acknowledgement into action. This is the true learning. Tuhan sudah ajari Marta dulu. Saudara lihat ya, Tuhan ngajari Marta, saudara lihat ya, aku ini kebangkitan hidup loh. Saudaramu akan bangkit. Walaupun dia sudah mati, tapi saudaraku dikasih knowledge sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya, ngerti kamu sudah? Sudah baca ya, ayat 25 tadi. Percayakah engkau hal ini, ayat 26. Ngerti enggak? Oh, aku percaya Tuhan. Tuhan berkata, oke. Udah percaya ya? Udah ngerti ya? Sekarang lakukan. Buka pintu kubur itu. Aduh Tuhan. Ya, teori saya mengatakan buka. Tapi hidung saya mengatakan jangan. Dia langsung berkata, Tuhan, no way. Kita sering fail di sini. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, itu sebabnya jangan puas. Kalau saudara sudah bisa, aku percaya, jangan puas. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan bawa aku. Sampai aku bisa mengalami apa yang aku percayai. Saudara, Tuhan cuma kasih satu hal. Dan saya bersyukur, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak berkata, Bu, tadi katanya percaya. Itu mulut apa tuh? Tuhan cuma ingatkan Marta, believe in me. Just believe in me. You will see God's glory. Believe in me. Percaya padaku. Saudara-saudara, Tuhan kita, Tuhan yang mengerti. Belajar iman itu tidak mudah. He understands. Learn to believe is not easy. He understands. Karena itu waktu kita gagal, dia tidak buang kita, tapi dia encourage kita. Dia support kita, berkata, come on, ayo, aku tahu kamu gak ngerti. Aku tahu kamu gak bisa ngelihat dengan level imanmu, gak bisa ngelihat. Tapi percaya kepadaku Marta. Ayo naik, lebih tinggi lagi. Aku ingin tunjukkan sesuatu yang lebih lagi yang kamu belum pernah tahu. Marta, believe in me, so you will see. Don't you love this Jesus? Tuhan kita yang tidak membuang kita waktu kita gagal. Tapi Tuhan yang mengangkat kita. Dan puji Tuhan. Marta dengar suara Tuhan. Dan biar hari ini kita dengar suara dia. Dan Marta berkata, tidak ditulis di Alkitab, saya berani katakan. Dia berkata seperti ini, Tuhan, the body is already rotten.
But because you say so, I will open the door. Tuhan, ini sudah terlalu terlambat. Sudah nggak mungkin. Pikiran manusia, tradisi, kepercayaanku semua nggak mungkin. Tapi karena Tuhan suruh, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti, tapi aku percaya. Aku lakukan. Saudara-saudara, ini mujizat yang terakhir yang dicatat di dalam firman Tuhan. Maksudnya mujizat yang memang sesuatu yang major yang tercatat dalam firman Tuhan. Saudara mungkin berkata, oh ada mujizat yang lain, Tuhan menyembuhkan, itu ya telinganya, tapi ini mujizat terakhir. Setelah ini hanya ada satu mujizat yang terbesar yang terjadi setelah itu. Apa itu? Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah persiapan. Mujizat adalah persiapan untuk murid-murid melihat the greatest miracle. Jesus rose from the dead. Untuk memberitahu kepada saudara dan saya, mari bertumbuh dalam iman kita. Sampai tidak ada yang harus kita takuti dalam hidup ini. Sebab musuh yang terbesar takluk di bawah kuasa Tuhan, yaitu maut. Tapi untuk kita bisa sampai ke sana, untuk sampai kita bisa berkata, I fear not death. Aku tidak takut terhadap kematian. Kita harus izinkan Tuhan bawa kita tingkat demi tingkat, lebih lagi. Dan setiap tingkat yang naik itu, kita rasa confused, kita rasa bingung, kita rasa tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita rasa Tuhan itu kok tidak mendengar doaku. Tapi kita mau tetap percaya. Tapi kita mau tetap percaya. Dia itu Tuhan yang membawa kita dalam rencananya yang sempurna. Saya ingin tutup saudaraku dengan satu catatan saja di dalam kisah ini. Ada 2 ayat yang indah. Mari kita baca. Ayat yang ketiga dan yang kelima. Ketika Yesus mendengar kabar dia berkata, ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Dan ayat kelima dikatakan, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ya. Kenapa ayat 2 ayat itu ditulis? Saya merasa sesuatu yang indah sekali. Saudara ngerti backdrop? Saudara tahu backdrop? Backdrop itu kalau saudara lihat, saudara masuk gereja ini, saudara lihat di screen ini, saudara lihat ada Bethany International Church. Saudara lihat ya, itu namanya backdrop. Ya, backdrop itu suatu yang melatar belakangi suatu event. Ya, terus secara event ini dilatar belakangi dengan satu hal yang indah, yaitu kasih Tuhan kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Itu backdropnya, itu latar belakangnya. Jadi seluruh kisah ini, saudaraku, selalu di belakang itu semua kita melihat satu hal. Tuhan itu mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dan itu yang saya ingin kita semua tahu. Waktu Tuhan bawa kita, waktu Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita bingung, takut, khawatir itu terjadi. Ingat backdropnya. Backdropnya adalah the love of Christ for you and for me. Saya ingin tutup dengan ini. Kita tidak akan bisa selalu mengerti jalan Tuhan, tapi kita bisa terus mengerti hati Tuhan. When you cannot trace God's hand, trust His heart. Waktu engkau tidak bisa melacak kemana tangan Tuhan dibawa aku, percaya hati Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia Allah yang ingin kita melihat kemuliaannya makin nyata dalam hidup kita. Haleluya. Yes.
Jesus loves us so much that He will do everything to bring us grow in grace and in faith.